Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang podcast CVB. Kali ini kita memiliki tema ekonomi dan pendidikan masa kini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh perkenalkan diri, Pak? Halo, saya Fahru. Pak Fahru, nama lengkapnya? Fahru Nofrian. Fahru Nofrian. Nah, Pak Fahru ini dosen di Prodi? Saya di Prodi Ilmu Ekonomi. Prodi Ilmu Ekonomi, jurusan ya Pak, jurusan Ilmu Ekonomi. Oke, Pak Fahru, kesibukannya selain jadi dosen apa sih Pak? Kesibukan jadi dosen ya, apa ya? Selain jadi dosen? Ya intinya saya berupaya agar selalu tetap sibuk. Apa? Jadi mencoba mencari kesibukan di sana sini gitu. Ikut parpol kah, Bapak? Jadi ya saya di kampus juga berusaha sibuk gitu ya. Terus juga membaginya dengan di luar kampus ya. Jadi di luar kampus juga baik itu memberikan rekomendasi politik atau kebijakan atau bisnis atau ya hal-hal lainnya yang bisa saya kontribusi, yang bisa saya kerjakan gitu, misalnya juga di jurnal atau di lembaga penelitian. Jadi saya berusaha agar selalu tetap sibuk gitu Bu. Pada intinya. Jadi tetap always busy ya Pak ya? Iya benar. Bapak ini sungguh tapi sangat bukan produktif pura-pura sekali ya. Sibuk ya. Atau mungkin itu pura-pura sibuk. Ya Bapak kayak pura-pura sibuk ya supaya sulit dicari mahasiswa ya Pak di kampus. Iya benar. Oke. Kok tahu ya Ibu ya? Ya tahu lah, soalnya susah kan ya teman-teman ya nyari Bapak ini ya sebenarnya. Terus boleh nggak sih Pak cerita sedikit latar pendidikan Bapak, latar belakang pendidikan Bapak untuk menjadi seorang dosen ini apa? Ya intinya saya suka baca, saya suka belajar. Kalau sarjananya dulu di mana Pak? Nah makanya jadi saya ambil sarjananya mungkin agak beda dengan yang lain. Karena apa? Karena saya punya dua dulu sarjananya. Saya ambil S1 di ekonomi di Trisakti, ambil S1 juga filsafat di UI. Makanya Bapak juga dosen di mata kuliah filsafat dan metodologi ya? Sempat sempat mata kuliah filsafat dan metodologi. Terus filsafat logika juga ya Pak di universitas? Iya, filsafat dan logika. Lalu setelah itu, begitu saya lulus dari UI, saya langsung apply S2 dan langsung lanjut ke Prancis. Ambil ekonomi, waktu itu tahun berapa ya? 2003 kalau saya nggak salah. 2003. Iya, terus saya waktu itu belum lulus tuh dari UI, tapi saya udah apply S2. Jadi saat itu saya mau skripsi di UI. Terus begitu selesai skripsi belum ada ijazahnya tuh. Tapi bisa saya keterima? Langsung ke Prancis. Kok bisa keterima Pak? Hah? Gimana caranya bisa keterima? Iya ada surat dari rekomendasi dari program studi waktu itu. Kemudian saya baru pulang, baru saya ambil ijazahnya. Jadi terus, memang sebelum selesai udah Bapak daftar lagi magister ya? Iya. Magister di Prancis. Iya. Kalau boleh tahu universitasnya apa Pak? Waktu itu saya ambil di Paris 10 Nanterre. Iya. Jadi waktu itu saya ambil 2 juga masternya. Bapak kayaknya selalu combine ya hidupnya ya. Master ekonomi sama master filsafat. Ya. Tapi nggak selesai yang master filsafat. Jadi cuma master ekonomi aja. Karena agak susah juga ya. Lalu kemudian saya ambil S3 di Sorbonne. Lanjut, nggak pulang dulu ke Indonesia? Ya pulang pergi aja sih, tapi bisa dibilang ya langsung lanjut gitu ya. Iya. Terus setelah Bapak menempuh pendidikan berarti dari S2 itu 2 tahun nggak Pak di sana? Waktu itu 2 tahun. Terus S3-nya sama nggak kayak di sini 4 atau 5 tahun gitu Pak? S3 4 tahun. 4 tahun, berarti kan minimal 4 tahun di sana. Almost hampir 6 atau 7 tahun lah Bapak kan ada kehidupan di luar negeri ya. Dari sisi pendidikan yang Bapak bisa hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tapi nggak rencana netap Pak di sana? Waktu itu kan saya sempat kemudian kerja juga di OECD ya. Terus ya saya pikir kalau kelamaan di sana nanti jadinya netap, jadi saya pulang aja. Oke. Dipanggil orang tua ya Pak? Dipanggil orang tua, iya, benar-benar. Nah,
Apa sih Pak yang dilema Bapak rasakan ketika ada perbedaan pendidikan yang Bapak lihat sekarang yang ada di Indonesia dengan yang ada di Perancis itu seperti apa? Pendidikan ya. Iya. Wah, ya waktu saya di sana sih saya enjoy banget ya. Kenapa saya enjoy? Karena di sana banyak buku ya, bisa perpustakaannya banyak, bisa baca. Jadi apa yang saya nggak tahu, saya cari di perpus itu ada jawabannya, ada bukunya, jadi ada jawabannya. Gitu. Kalau di sini banyak saya nggak tahu nyarinya di mana, karena perpustakaannya nggak fasilitasnya lengkap. Agak kurang gitu lengkap. Ya. Bicara tentang perpustakaan, bukan maksud untuk membandingi gitu ya Pak ya, tapi apa yang Bapak lihat dengan posisi ruang baca sekarang, perpustakaan sekarang yang disediakan sama universitas, apakah sudah cukup untuk meng-hire kebutuhan adik-adik mahasiswa atau memang harus banyak lebih ditambah lagi? Pada dasarnya sih sangat kurang, sangat minim ya. Di sini banyak buku yang nggak ada kalau dibandingkan di sana gitu ya. Cuman kan ini bukan bermaksud membandingkan ya. Cuman kalau kita lihat dibandingkan dengan buku yang ada di sana jauh lebih lengkap begitu ya. Di sini sangat minim kalau saya ngerasanya. Tapi gitu dengan adanya teknologi kan harusnya bisa lebih banyak nggak sih Pak? Kan bisa open Google, bisa download jurnal, situs jurnal juga kan jauh lebih banyak. Masih kurang gimana nih Pak? Ya kalau saya lihat sih masih itu beda hal ya. Teknologi misalnya sekarang udah ada buku digital atau apa, di sana juga lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi di sana disediakan fisiknya, disediakan digitalnya juga, dan bisa dan juga nggak dilupakan mengaksesnya mudah gitu. Jadi internetnya gampang, terus mengaksesnya juga bisa di kampus, bisa dari luar kampus by distance begitu. Jadi memang menurut Bapak itu kalau dengan memperbanyak membaca, akses buku juga jauh lebih banyak diberikan gitu ya, jauh lebih mudah untuk mahasiswa belajar. Iya, jauh lebih mudah untuk belajar. Kenapa ya? Khususnya waktu saya di sana kan saya manusia. Bapak manusia. Saya mahasiswa asing ya kan. Jadi saya di kelas itu nggak terlalu bisa dengar. Mengikuti agak lambat gitu ya. Karena kan bahasa Perancis, bahasa Inggris. Nah, kadang saya rekam, kadang saya baca lagi sendiri di perpus gitu. Jadi ya baik itu untuk mahasiswa asing ataupun mahasiswa setempat, saya rasa sih bukunya sangat membantu ya untuk bisa memahami, karena di kelas itu cuman sedikit ya, cuman 3 jam misalnya di kelas. Jadi, tapi sama lah Pak sama di sini. Ya sama sama, kurang lebih sama. Tapi agak beda sih. Di sana lama, kalau kelas itu 3 jam. Gitu. Jadi kadang profesornya pakai break gitu ya, 1,5 jam break. Terus masuk lagi. Gitu. Dan itu 3 jam tuh profesornya ngomong terus gitu ya. Kira-kira itu sih. Di sana depend on PowerPoint nggak Pak? Enggak. Jadi berdasarkan apa? Jadi profesor nggak pernah nyampein PowerPoint, nggak ada PowerPoint. Nulis di papan tulis atau dia verbal. Jadi sebenarnya jauh lebih verbal jadul ngomong, ya. Jadul ya. Ya dia verbal ngomong terus ya mencatat, kita dengerin mencatat. Makanya jauh lebih ngebuat siswa itu harus memang mencari bahan belajarnya sendiri, karena memang dari dosennya nggak provide ya Pak. Enggak. Nah, jadi kan kalau dosen justru di sana berbalik. Kalau dosen pakai slide dianggap tidak mampu. Oh, karena ada contekan ya dianggapnya ya. Karena cuman slide doang gitu. Ya. Jadi sangat dihindari pakai slide di sana. Jadi memang udah sangat perbedaan paradigma ya teman-teman mahasiswa. Bedanya kalau di sini Indonesia terbiasa menggunakan slide untuk belajar, kalau di luar negeri malah justru yang menggunakan slide terbilang adalah orang yang kurang menguasai materi. Walaupun memang ada sedikit perbedaan, kita bilang jadul atau gimana ya, ini memang yang terjadi di beberapa negara maju ya Pak, seperti itu. Betul. Jadi bukan soal jadul apa enggak di sana. Iya. Kadang kalau labnya kelasnya canggih, tapi tetap pakai papan tulis gitu.
Ya mungkin masih tetap akan menjadi pertanyaan penonton pasti kenapa dengan yang kemajuan zaman seperti ini para pengajar lecture-nya tidak menggunakan PowerPoint kan, itu juga pasti jadi bahan pertanyaan sih Pak gitu, karena somehow beberapa kayak saya ikut present di beberapa negara itu tetap mengizinkan sih pakai PowerPoint, tapi nggak yang apa ya tadi disampaikan jauh lebih menguasai kalau tidak menggunakan PowerPoint seperti itu. Ya tadi sekali lagi perbedaan lah ya yang kita dapat hargai. Tadi Bapak bilang kan sulit ya untuk belajar itu kadang pakai bahasa Perancis. Nah berarti kan kalau yang mau sekolah di sana harus punya certification bahasanya ya? Prinsipnya iya, Ya kan? tapi prakteknya belum tentu. Tapi kan kalau selection beasiswa itu bukannya ketat ya Pak, ada sertifikasi, sertifikat lah gitu. Mereka lebih kompetensi fleksibel bahasa. sih. Oh. Jadi kayak saya nggak ada sertifikat bahasa. Jadi sebenarnya jauh lebih mudah ya. Jadi saya cuman waktu itu disuruh datang terus wawancara. In English? In English, in French. Oh. Terus saya tanya mesti ada sertifikat bahasa nggak? Dia bilang, oh nggak perlu, kamu udah bisa. Oke. Ya udah. Beda university, beda juga nggak sih Pak kebijakannya? Secara umum di sana ada peraturan memang, tapi selalu fleksibel. Oke. Nah, bicara tentang Perancis, kita juga tahu ada mahasiswa dari FEB juga kan ya Pak, dan dosen dari Perancis juga yang kita datangin ke sini. Nah itu menggunakan beasiswa atau program grant ya Pak ya, kita sebutnya dari Erasmus, betul ya Pak? Betul. Nah ada mahasiswa yang juga udah berhasil kita berangkatkan ke sana, dan juga ada lecture yang berhasil kita kirim untuk datang ngajarin mahasiswa yang ada di sini. Untuk Erasmus tersendiri itu programnya seperti apa ya Pak? Programnya ada banyak, ada lecturer exchange, ada student mobility, ada lecturer mobility, ada penelitian, ada bahkan ada untuk staff mobility. Oke. Gitu. Jadi bisa kita, dan biasanya resiprokal. Tukeran resiprokal itu mereka kirim, kita juga kirim ke dia. Kita juga kirim. Gitu. Terus bisa tahu infonya, orang-orang bisa download di mana Pak? Infonya? Bisa tahu baca infonya tuh bisa lihat di mana? Kalau untuk Erasmusnya sendiri ada di website Erasmus. Erasmus.go.id. Di Google aja Erasmus ya. Terus kalau untuk yang terkait sama UPN biasanya ada di KUI International Office. Ya. Jadi di UPN teman-teman bagi yang belum tahu kita punya yang namanya kantor International Office. Nanti teman-teman bisa tanya program beasiswa ya Pak, student exchange ke luar negeri. Terus teman-teman juga bisa tanya terkait tadi misalnya cuman untuk student exchange doang ke beberapa negara, karena memang banyak banget negaranya. Pak Faru ini kebetulan yang ke Perancis ya Pak, karena ada link dengan Sorbonne University dan juga Poitiers ya University. Poitiers University. Tapi ada juga yang dari Jerman. Kita ada juga dari Thailand ya Pak, sama yang selalu datang itu dari Kazakhstan. Jadi sebenarnya sih UPN ini udah layak memang untuk dikategorikan go internasional ya Pak, karena background apa yang sudah dilakukan di UPN ini sudah begitu banyak. Nah kemudian ketika dosen tadi mau apply semua program Erasmus, ada nggak sih Pak tips yang harus di-prepare dulu nih sebelum mendaftar? Ya, jadi kan bisa, kita udah ada MOU ya Bu sama Poitiers dalam program Erasmus. Gitu jadi ya, cari univnya dulu ya? Nah, jadi bisa di dalam program dengan University Poitiers ini gitu. Nah biasanya itu mau apply diumumkan sama International Office gitu. Nah karena budgetnya terbatas, jadi setahun hanya bisa beberapa orang untuk di apply begitu ya. Tapi kalau memang ada yang tertarik di luar program dengan Poitiers ini, karena Poitiers sudah dapat funding gitu ya, jadi dananya udah ada, tinggal orangnya ada apa enggak buat dikirim gitu ya. Nah itu biasanya setahun kita sih rencananya mungkin yang kemarin ya sekali atau 2 kali dikirim student dan juga lecture. Nah, kalau yang di luar program Poitiers kita bisa apply ke Erasmus langsung. Di situ ada pilih yang mana, lalu ada submissionnya, diisi, dokumennya dilengkapi gitu.
Jadi memang ada persyaratan form yang harus dipenuhi, itu yang pertama. Tapi kalau kiat-kiatnya nih Pak, misalnya dari seorang dosen atau dari mahasiswa dulu deh, mungkin dari mahasiswa ya, apa yang harus mahasiswa prepare selain tadi dari bahasa? Oh, iya, bahasa prepare yang pertama pasti bahasa ya. Bahasa itu diminta B2 minimal. Yang sekarang ya? Iya, B2 itu intermediate level 2 lah kira-kira gitu. Apakah di lembaga bahasa kita juga udah mengakomodir ya Pak? Lembaga bahasa mengakomodir, terakhir sih yang saya tahu mau bikin kursus bahasa Prancis. Plannya udah ada tapi realisasinya masih minim gitu. Jadi mungkin bisa di IV. Di di lembaga kursus bahasa Prancis yang Lembaga swastanya kursus bahasa Prancis namanya IV, itu ada di kedutaan Prancis. Apa yang namanya istilah kepanjangan dari Institut French apa gitu I-nya. Jadi selain bahasa, apalagi Pak yang harus dipreparekan? Bahasa yang harus di-prepare, terus ya tentu syarat administratif ya. Misalnya transkrip, ya kan, terus kalau bisa yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Berarti kan itu lebih ke admission sebenarnya ya, yang bisa diurusin sama bagian akademik di sini. Tapi kayak misalnya gini nih Pak, budaya lah, Budaya. yang harus dia, jangan sampai kaget nih kalau udah datang ke sana. Itu apa Pak? Nah ini menarik nih kalau budaya. Yang perlu dipersiapkan ya karena di sana budayanya benar-benar beda ya kan. Jadi yang perlu, dan cuacanya juga beda, jangan kaget gitu. Yang perlu dipersiapkan ya kesiapan dirinya ya. Kesiapan diri dari kesehatan ya nomor 1. Kesehatan, terus jangan kaget dengan budaya. Kalau musim dingin datangnya pakai baju dingin gitu kan. Kalau musim panas jangan datang pakai baju musim dingin gitu. Terus di sana apa namanya ya independen, orang mahasiswa mandiri gitu. Jadi ya apa namanya belanja sendiri, masak sendiri. Belajar juga belajar sendiri. Belajar sendiri. Kalau sakit juga nganter diri sendiri Pak ya ke rumah sakit. Sakit nganter diri sendiri. Lebih kesedih ya Pak ya. Tapi menariknya ya bisa ketemu teman-teman baru kan gitu. Jadi punya new experience ya Pak. Dan kalau bisa jangan bergaul sama orang Indonesia juga gitu. Jadi banyak circle baru lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Circle baru ya. Ya. Nah, biaya Pak, ketika memang orang tuanya tertarik mau ngikutin anaknya ke jenis grant yang ini, ada nggak sih orang tua juga nanti harus nyiapin uang atau sebenarnya sudah di cover dengan beasiswa dari Erasmus? Kalau biaya yang program Erasmus program kerjasama dengan Poitiers ya itu biayanya udah ditanggung semua. Oh, jadi gratis Erasmus. Ya, kita orang tua nggak harus keluar biaya. Ya, jadi tiket ditanggung, terus akomodasi ditanggung, penginapan juga ditanggung, dan bukan cuma ditanggung, dicarikan gitu ya. Penginapan dicarikan, dan penginapannya tuh profesional gitu ya, di sana ada standarnya. Nggak kayak kos-kosan gitu di sini ya Pak ya? Nggak, ada standarnya semuanya gitu. Jadi dan itu sangat ini sih. Buat saya sebenarnya sangat mewah gitu ya, dan semuanya ditanggung. Jadi setara kos-kosan elit lah ya Karena kalau saya yang pernah ada di ngerasain Indonesia. di Prancis. Dengan ngerasain kosan yang ada di sini. Tapi kan beda harga kali Pak, kalau di sini ya beda harga ya beda kualitas dong. Ya di sana bukan itu. Di sana ya harga sebenarnya ya relatif ya, di sana relatif dengan tempat kos seperti itu. Biaya seperti itu, terus masih ada bantuan juga dari pemerintahnya, tuh murah sih. Jauh, menurut saya lebih murah daripada di sini malah. Untuk biaya kehidupan pendidikan? Untuk biaya kehidupan pendidikan ya. Oke. Nah, mungkin nggak sih Pak kalau misalnya Mas So udah ikut program ini, terus dia nanti dapat kesempatan bisa bekerja di sana? Ya, yang pertama kalau dapat program ini mesti pulang ya.
Kenapa? Harus selesaiin dulu ya di sini ya. Harus selesaiin dulu di sini. Tapi untuk change untuk dia bisa ada promosi bekerja di sana bisa nggak Pak? Bisa, saya rasa di perusahaan Perancis bisa. Karena ada terus bisa background history ada chance lulus terus lanjut S2 di sana, S3 ya. di sana. Ya, jadi terbuka lebar gitu chance-nya. Jadi kesempatan untuk mencari pekerjaan nggak hanya ada di Indonesia, dengan ikut program ini juga bisa mencari pekerjaan di luar. Mungkin nggak hanya di Perancis ya Pak, karena tadi udah punya background pendidikan di luar dari negara Indonesia. Nah, terkait masih pendidikan, ada nggak sih Pak dalam hal pendidikan yang unik banget menurut Bapak ada di negara Perancis, di sini tuh nggak ada tapi Bapak pengen ada? Oh gitu ya. Saya ingat dulu Pak Faru tuh punya ciri khas pertama kali pulang ya dari Perancis ke sini, membiasakan mahasiswa itu untuk belajar di open space. Oh, iya, it's mean kalau di negara luar ya itu biasa kan Pak, kayak kita belajar eksperimen, terus kita memang lihat eksperimen in real life, orang-orang harus pergi ke taman dan mereka harus belajar sama orang yang umum lah gitu. But here Bapak akan dibilang sebagai kok aneh ya, karena kan kalau di sini lesson in a class, harus di kelas. Ketika pembelajaran itu di luar, jadi hal yang aneh justru malah kalau di sini. Nah, ada nggak sejenis yang seperti itu? Misalnya Bapak pengen, harusnya Indonesia udah punya nih taraf pendidikan yang seperti ini. Yang unik ya. Yang unik dan bermanfaat ya Pak. Banyak sih sebenarnya yang unik di sana, banyak ya, dari mulai hal-hal yang kecil sampai yang Bu Indi tadi bilang gitu ya, terus bisa belajar di luar gitu, dan di sana sih ya kalau hampir semuanya buat saya ya itu agak unik gitu ya. Kayak misalnya tadi juga jam, cuman mungkin nggak usah diterapin di sini ya. Terlalu ekstrim kah Pak? Karena di sana misalnya profesor ngajar 3 jam gitu kan, dan itu 3 jam kan lebih lama ya di sini. Di sana benar-benar 3 jam itu full, terus no slide gitu kan. Buat saya unik, dan juga di sana tuh yang unik mencatat gitu ya. Jadi orang sana itu profesornya ngomong, semuanya itu nulis, mencatat gitu loh. Semuanya itu buka buku terus nyatet gitu, dan itu buat saya waktu baru datang itu unik gitu. Kenapa? Bukunya semuanya nyatet gitu, lihat ke kiri, ke kanan, depan belakang itu semuanya nyatet gitu. Benar-benar 3 jam itu nyatet gitu apa yang diomongin profesor. Pak, itu taraf pendidikan sarjana juga gitu, bachelor degree juga gitu? Ya kan saya kan ikutnya memang di sana master ya, tapi kalau saya bingung ini apa sih gitu, saya turun sit-in ke S1 gitu, dan itu boleh gitu, ikutin S1-nya begini gitu. Terus kalau saya masih bingung saya turun lagi tuh. Sekedar sit-in aja. Ya gitu. Intinya kalau belajar di luar negeri memunculkan kesadaran itu emang dari diri kita sendiri ya gitu. Dan ya tadi sebenarnya hal yang bagus yang tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin bisa dilakukan, dosen tidak memberikan slide semuanya jadinya nyatet, tapi tetap jadi apa ya, pro dan kontra sih kalau menurut saya ya Pak ya. Dan juga misalnya waktu saya ujian tesis S2 ya, itu juga unik. Jadi saya ujian tuh bukan di kampus. Di mana Pak? Di rumah profesornya. Oh. Gitu. Diundang ke situ, udah kamu ujian di tempat saya aja gitu. Ada juga yang ujiannya di kafe gitu. Ya udah sama dia, sama pengujinya di kampus. Udah tanya jawab kayak gini aja gitu. Oh udah gitu. Oh ya udah. Udah. Terus maksudnya mungkin kadar kesulitan dan lainnya, keribetannya jauh lebih mudah ya di sana, nggak begitu tinggi. Ya gitu. Tadi ya, beberapa perbedaan sih ya kalau menurut kita, memang kembali lagi kan itu ke bukan budaya ya, tapi apa ya Pak, kalimat yang aturan mungkin ya, bukan budaya tapi memang aturan yang di sana jauh lebih simple, sementara di sini memang harus strict to the rules yang memang harus kita ikutin. Dan belum lagi di sana ternyata ada bantuan dari pemerintah. Terus ada yang namanya mahasiswa itu ada kantinnya dan makanannya terjamin dan murah gitu. Nah, berbicara tentang pendidikan di Perancis lagi, Bapak tahu kan ada hashtag kabur aja dulu. Ya, itu. Apa Pak kaitannya dengan
hashtag yang disuarakan sama anak-anak generasi zaman sekarang, terus Bapak ngeliat memang pendidikan di luar negeri, tadi Bapak bilang sebenarnya memang jauh lebih mudah, nggak begitu mahal gitu. Apakah ya udah diiyakan hashtag tersebut, atau menurut Bapak enggak deh, di sini aja sebenarnya ya udah baik kok? Ya, kalau saya sih ngelihat kabur aja dulu itu nggak apa-apa sih, saya setuju gitu. Kabur aja dulu, ya kan, soalnya saya juga kan berarti itu kabur. Bapak juga sempat kabur ya? Kabur. Tapi mungkin kaburnya diperindah kali Pak, apa nih Pak, Gimana meaning kaburnya? Kabur nggak yang diperindah pergi, gimana? ya nggak yang pergi kabur meninggalkan negara ini, jadi kan hilang NKRI-nya. Kalau saya kalau memang mau kabur terus menetap di luar, nggak apa-apa juga gitu. Sedikit radikal ya teman-temannya Bapak ini ya. Semoga teman-teman yang nonton jangan ini ya, ngambil yang aneh-aneh ya pemikirannya. Terus gimana Pak? Iya. Ya kalau dulu saya malah waktu saya di OECD itu saya ditawarin Untuk tinggal, menetap untuk ya? rubah nationality, gitu kan. Terus saya tolak gitu. Kenapa Pak? Kan saya ditawarin jadi permanen, terus tapi harus rubah nationality. Karena Indonesia belum member OECD. Dan cuma yang bisa permanen cuman kalau member country. Saya tolak gitu kan. Itu sekarang saya nyesel. Dengan keadaan ekonomi yang sekarang Bapak nyesel? Ini boleh di-cut nanti ya, tolong yang edit ya. Saya rada kasihan ya. Ini kalau yang bisa kabur ya saya sih nggak apa-apa, kabur dia aja. ditayangin dia tuh Bapak nggak takut Tapi kena ya, ciduk? kabur aja dulu nggak apa-apa, tapi ya tetap perlu preparation Ya. itu sih. Jangan kabur nekat terus ntar di sananya susah Ya, gitu. malah jatuhnya menyulitkan negara sendiri juga ya Pak ujung-ujungnya. Oke Pak Faru, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bapak udah ngasih kita Udah advice, udah nih. Tadi juga pengen sih Pak lama sih Pak 24 jam, tapi kasihan ini kameranya nanti nggak muat Pak. Bapak bisa nggak salah satu kasih kalimat advice yang bisa membangkitkan semangat mahasiswa untuk terus belajar, mengejar mimpinya belajar di negara lain, dan yang selama ini mungkin masih ada di zona nyamannya, saya nggak berani nih keluar kuliah di luar negeri, cari pengalaman di luar negeri. Tapi mungkin habis dari nonton podcast ini mereka jadi jauh lebih berani. Oh, apa ya? Saya rasa apa namanya? Pasti yang pertama dialami kan ada worried ya, khawatir. Jadi biar nggak khawatir gimana gitu kan? Nah, biar nggak khawatir gimana? Sebenarnya nggak perlu khawatir itu dipendam sendiri gitu ya. Kan di lingkungan kita ada teman, ada apa namanya senior, ada guru, dosen gitu yang bisa diajak konsultasi, diajak ngomong sehingga worry-nya lebih berkurang mungkin, sehingga lebih bisa mencoba banyak hal-hal yang baru gitu ya, yang sebenarnya zaman sekarang mestinya menarik ya, banyak hal yang menarik gitu, hal yang baru, dan sayang kalau misalnya nggak dicoba begitu. Mungkin itu aja sih, mudah-mudahan bisa kasih lebih semangat, lebih semangat. Ya. Jadi intinya kalau kata Pak Faru ini jangan overthinking ya, jangan kebanyakan mikir sendiri. Ditanya aja kalau pengen cari pengalaman kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri. Semoga habis dari nonton ini teman-teman juga jadi semakin tahu. Informasi juga tadi ada di KUI, Kantor Urusan Internasional ya Pak, di UPN. Terus di UPT Bahasa juga sudah menyediakan lembaga kursus yang memang meng-hire nanti bahasa-bahasa asing yang lainnya. Dan mungkin tahun ini Erasmus akan buka kira-kira mungkin September gitu atau Oktober untuk berangkat tahun 2026. Ya, 2026. Ya, kenapa? Ya sebenarnya gitu tadi, kesempatannya ada. Kayak tahun lalu kita udah ada fundingnya, tapi mahasiswanya nggak ada gitu. Nah itu sayang sebenarnya. Nah jadi ya untungnya kita bisa berangkat ya kemarin. Satu ya kemarin. 3 orang. 3 orang. Oke. Satu dari FEB gitu. Ya, satu yang dari FEB. Semoga di tahun ini juga ada yang apply lagi ya, maksud Bapak seperti itu, supaya programnya terus berlanjut, karena nggak hanya mengandalkan IISMA ya Pak, karena kan kalau Kemendikbud itu juga ada IISMA, harapannya dengan adanya pendanaan dari Erasmus bisa menambah semangat mahasiswa yang mau kuliah di luar negeri. Terima kasih Pak Faru atas kesempatannya. Makasih atas waktunya teman-teman semua. Sekian untuk video podcast kali ini. Sampai ketemu di ruang podcast yang selanjutnya. Bye-bye.